wujudkan di kehidupan sekolah. Dan saya rasa itu nggak susah menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Contohnya lagi umpamanya hari pertama masuk, kalau itu sering Bapak lakukan membaca doa apa ya? Waktu pulang kan juga membaca doa. Begitu pulang sering gak salaman dengan bapaknya sebelum keluar. Ada. Hal itu telah kesini Pak. Jadi tidak semua tuntutan daripada SK ini berbentuk dalam pokok materi. Tidak semuanya. Terus ini mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga serta kerjasama di antara keduanya. Nah, saya mau kasih ya. Coba buka beberapa halaman, cari SK-nya kan. SKKD. Paham? SKKD tahu Pak ya? Tahu. Coba buka SKKD untuk pengetahuan sosial. Ada nggak hubungan SKL dengan SKKD kan? Kemana-mana larinya SKL itu kemana-mana hubungannya. Saya mau pilah-pilah seberapa perlukah SKL. Ternyata sangat perlu. Coba buka SKKD. Lama ya, lama enggak apa-apa, saya bantu. Apa tadi IPS? IPS, nanti dapat sendiri. Mungkin karena hari ini terima itu belum buka-buka. IPS. Nah, ini yang IPS sekolah dasar. Ini yang kelas 1 semester 1. Apa yang ibu ajar kompetensi dasar? Mengidentifikasi. Ya Bu, intinya apa? Ketika SK dan KD ditelaah lebih lanjut, berarti voksi untuk ibu itu yang ini kelas 2 harus mampu mencapai ini. Ketika mengajar kan ibu ngajarnya yang ini ya, mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota keluarga, menceritakan pengalamannya dalam melaksanakan peran dan dalam anggota keluarga. Kan itu yang Bapak ajar. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai SKM. Ada keterkaitannya Pak ya. Jangan sampai nanti masih ragu, nggak berapa penting SKM. Derajat yang paling tinggi sebelum kita masuk SK dengan KD itu adalah SKL. Dari SKL, menganalisis SKL baru muncul SK dan KD. Terus baru muncul indikator. Artinya apa? Apabila indikator tercapai, maka KD tercapai. Setelah KD tercapai, analoginya SK akan tercapai. Setelah SK tercapai, pasti seorang anak apabila diluluskan, dia akan memiliki sebuah kompetensi lulusan yang berbunyi seperti yang ada di maksudnya Bapak dan Ibu. Nah, ada pertanyaan tentang SKL, kita nggak lama di sini. Hal yang paling sangat-sangat saya tekankan adalah SKL itu tolong jangan diubah karena itu aturan baku. Kalau mau diubah, tolong dirubah ke atas, bukan ke bawah. Terus yang kedua, pencapaiannya itu menurut tingkatan kelas dan menurut kelompok mata pelajaran masing-masing. Jangan sampai ibu ngajar di kelas 2 semuanya ini mau diwujudkan. Sayang anak orang. Nah, kalau semuanya sudah tercapai seperti yang Bapak katakan tadi, patutlah dia diluluskan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ada proses-proses. Nah, di sini ada hak-haknya Bapak. Salah satu yang saya tunjukkan yang ini haknya Bapak. Haknya Bapak di kelas 2 untuk IPS. Analisis. Mau ditinggikan lagi silakan. Mau dikecilkan nggak boleh. Akhirnya yang ini dianalisis dan dibuat oleh pemerintah pusat. Inilah dia kan. Ini kan yang Bapak ajar tiap hari kan. Kalau kelas 2, kalau masih ingat yang tahun ini mungkin belum masuk karena masih tahun yang baru. Nah, ini adanya di semester kedua. Dari sini kan Bapak munculkan indikator.
Dari KT kan lahir indikator. Kan itu yang tiap hari dikasih